ya Pak, sama format dan pakai cover atau soal Pak? Nama saja nih, bukan soal, esai gitu. Esai itu maksudnya kayak apa ya, esai itu ya? Kayak tulisan kan, kayak karangan gitu ya. Bukan pertanyaan ya, ujian. Kalau itu ya ada soal itu di ujian ya. Ini ada tugas tambahan, paham nggak? Izin Pak, esai yang berbentuk ini seperti karya siapa ya? Ya, bebas saja. Itu biasanya kalau esai ya tulis di kertas karena tulis tangan. Kalau mau bantu itu yang ada kertas bergaris gitu ya, kertas double folio itu di situ saja tulis nama saja nih, baru tulis esai judulnya apa, baru tulis apa gitu ya, sejarah gitu ya. Kira-kira karena itu ada poinnya. Jadi ujian itu membantu ujian itu poinnya 80%, 20%, 80% adalah ujiannya. Meskipun kecil tapi membantu. Kalau ujiannya lagi jelek kita bisa situ ya. Ada lagi silakan sebelum saya lanjut. Terkait kertas yang dipakai apa ya Pak? Itu tadi yang enaknya tuh kalau nulis itu double foto ya. Yang bergaris itu. Kalaupun terburuknya tidak ada ya A4 juga bisa, yang penting bisa dibaca tulisannya. Yang penting jangan nulis pakai sandi rumput ya. Baru pulpennya tinta hijau ya, ditaruh di lapangan nanti dikira dimakan kambing, dikira rumput. Maksudnya bisa dibaca ya tulisannya. Kertasnya A4 atau yang paling bagus sih yang kertas double folio itu yang bergaris itu. Satu halaman saja itu bisa satu, kan duaan itu dua, biasanya timbal dua dilipat ya, terlipat dibagi dua itu bisa satu orang satunya gitu. Izin bertanya Pak. Iya. Boleh pakai Stipex kah Pak? Untuk apa Tipex? Tipexnya untuk apa? Emangnya bisa dipakai menulis Tipex? Maksudnya Pak kalau misalnya ada salah gitu Pak di Stipex. Ya yang penting terbaca. Karena kalau sudah di Tipex kan tidak mungkin dibaca tuh sudah di Tipex. Paham maksudnya? Paham Pak, terima kasih Pak. Nah, yang penting bisa terbaca. Kalau mau misalnya salah tulis dicoret suju juga tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa. Mau Tipex rapi tidak apa-apa. Lebih baik lagi. Ada lagi? Tanyakan memang sebelum ini. Ada yang membingungkan tugasnya? Izin bertanya Pak. Ya. Untuk pengumpulannya ini individu ke ruangannya Bapak atau kolektif per kelas Pak? Bagusnya kolektif per kelas. Kalau mau satu-satu juga boleh, bebas. Yang penting paling lambat 2 jam sebelum ujian gitu ya. Setelah ujian ya. Maksudnya sempat fokus belajar dulu, selesai belajar baru dikumpul gitu ya. Ada lagi? Sudah? Ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Cukup Pak. Ya oke. Tugasnya sudah, ya, maksudnya bukan ini ya, cukup itu tentang informasi tugasnya ya. Ya. Oke, saya lanjut sedikit tentang sejarah ini ya, apa namanya yang kita ini kan. Ya itu tadi saya ulang kembali bahwa nanti selalu penjelasannya itu selalu ada dua hal ya, yang saya tidak uraikan di apa namanya di soal nanti itu terkait dengan kalau berbicara farmasi itu ada dua hal yang di dalam sejarah itu terkait dengan pekerjaan ya dan terkait dengan apa namanya pendidikan ya. Kalau pekerjaan itu selalu berhubungan dengan yang pertama semua ada ya, regulasi tentu pasti ya terkait dengan arah ya. Itu kan dari drug oriented ke pasien oriented yang awalnya murni di apotek sekarang ke pelayanan gitu ya, meracik gitu ya.
Ya, jadi itu jadi apa namanya, fokus dua itu ya. Jadi sejarahnya itu dari semua tahapan ya, sejarah perkembangan bidang farmasi di zaman apapun itu nanti ujung-ujungnya adalah dua hal itu ya. Nah, mungkin ada pergeseran nanti, oh di zaman reformasi gitu ya, atau Orde Baru itu memang cenderung itu identik dengan pelayanannya di apotik ya. Kalau di reformasi itu sudah mulai digaungkan misalnya apa namanya, pharmaceutical care ya, pelayanan kefarmasian ya. Itu saya kira di slide itu ya ada semua yang saya jelaskan. Kemudian ya saya tidak usah terkait dengan apa namanya daftar daftar pendidikan tinggi gitu ya, tidak usah itu ya, jumlah ini tidak, kuantitas tidak ya. Ini jadi itu yang mungkin yang ini, oh ya, ada terkait dengan lembaga-lembaga kefarmasian ya di negara juga ya, kan sudah ada ya, misalnya sudah dibentuk apa namanya, kalau ada kapan terbentuk organisasi gitu ya, tapi organisasi itu terkait dengan masih bagian dari pekerjaan gitu ya. Nah, kalau organisasi di pendidikan nih bagaimana gitu ya, itu nanti dibahas di zaman mana baru mulai gitu ya, itu jadi ceritanya nanti itu ya intinya itu jawaban kita itu panjang ceritanya gitu ya. Apa namanya, jawabannya banyak gitu ya. Ya mungkin sebenarnya hanya ingin kalian bisa belajar latihan bebas menceritakan sejarah ini gitu. Jangan textbook ya, jangan persis ya yang ada di slide atau di buku saya, kan ada di buku saya itu lengkap. Jangan textbook begitu. Coba ceritakan sesuai dengan daya imajinasi kalian, daya ingat kalian tentang betul nggak yang kalian baca itu, memori kalian itu. Harapannya sih setelah ditulis itu ya, nanti ini apa namanya, nanti kalau ujiannya misalnya ujian ini jedahnya 2 jam, setelah itu berarti 1 jam langsung kumpulkan memang gitu supaya cepat gitu ya, tidak lagi dikerjakan setelah ujian ya. Karena harapannya tulis tangan itu adalah itu tadi, membaca, dipaksa membaca gitu ya, tulis tangan. Nah, itu mungkin yang terkait dengan tugas ya, sorry, untuk ujian ya. Nah, ujian. Nah, kemudian saya sedikit review ya, nanti dibantu ya. Ada bisa dibantu, coba ada yang bisa mereview sepintas ya. Mungkin lagi buka slide gitu ya, silakan review tentang ya, tentang sejarah perkembangan farmasi. Jadi namanya sejarah perkembangan itu tidak ini apa namanya, tidak tidak flat ya ceritanya gitu ya. Hanya titik-titik tertentu saja diceritakan. Misalnya di zaman penjajahan ada informasi apa di situ, misalnya nih bisa di zaman penjajahan kemerdekaan ya, di ini apa namanya, atau kita kembali ke zaman kolonial misalnya ya, pada zaman Belanda itu pada dasarnya ini saya coba berikan gambaran ya. Pada dasarnya misalnya ya, di zaman apa namanya, di zaman masih Belanda gitu ya, belum ada tanda-tanda merdeka itu, masyarakat itu tidak dikenal ya, tidak dikenal istilah apoteker atau farmasi gitu ya. Masyarakat tidak ada itu. Yang ada itu itu adalah untuk kalangan kolonialisme sendiri ya. Para pemerintah sendiri ya. Pemerintah ini dalam hal ini adalah pemerintah Belanda ya. Itu Belanda. Di mana mereka mendatangkan apoteker-apoteker itu dari luar, tidak dari dalam negeri. Nah, tidak ada pribumi gitu ya. Jadi kenapa? Karena itu tadi aspek bisnis ya. Di apoteker itu murni bisnis, kemudian murni pekerjaannya itu bisnis dan penjualan gitu ya. Bagaimana karena pada waktu itu kalau mendapat orang maka dia menjadi pada masa itu menjadi apoteker ya. Sehingga pada waktu itu
kan ada pribumi menjadi apoteker. Karena ya nanti kaya pribumi gitu ya, tidak bisa nanti melawan, yang ujungnya nanti akan melawan juga gitu, banyak alasannya. Kemudian yang kedua, dengan banyaknya apa namanya pemberontakan mau tidak mau ya, kemudian dengan banyaknya juga yang istilahnya itu ada melawan pemerintah, dengan juga yang pro pemerintah gitu yang mendukung gitu ya, karena mungkin takut, akhirnya yang pro ini dibuatlah strata-strata gitu ya. Yang pro pemerintah Belanda waktu itu ini boleh sekolah ya, sekolah lah ini, tapi sekolah pun dibuat disuruh ketika tamat mulo ya istilahnya, yang sekarang setingkat SMP gitu ya, kalau sekarang itu langsung magang di apotik selama 2 tahun. Nah, setelah magang maka diuji dan setelah lulus dinyatakan bisa diberikan sertifikat sebagai asisten apoteker. Itu pun untuk membantu apoteker asing pada waktu itu. Begitu terus ya. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir farmasi ini yang mana yang ini, jadi tonggak berdirinya farmasi dikenal itu adalah asisten apoteker gitu ya, sekolah atau pendidikan asisten apoteker. Kalau sebelumnya ada terkait di kerajaan-kerajaan ya tidak ada istilah farmasi di kerajaan gitu ya. Nanti yang bawa itu adalah jadi sejarahnya kita masih pendek sebenarnya. Di Majapahit tidak ada, tapi kalau sistem pengobatan jamu itu beda lagi gitu ya. Itu belum, meskipun ke depannya dimasuk bagian dari kefarmasian. Nah, itu yang artinya apa? Lonjakan-lonjakan penting saja gitu ya, tidak usah flat dibahas semua gitu. Kemudian yang kedua di sini di zaman penjajahan itu pula itu banyak aturan-aturan ya, regulasi yang mengatur. Yang pertama yang mengatur tentang pendirian sekolah asisten apoteker gitu ya. Kemudian yang kedua tentang persyaratan izin kerja ya oleh setelah lulus ujian asisten apoteker gitu ya. Nah, kenapa? Karena setelah itu kan ditanda semua itu, tidak boleh pemberontak gitu ya, dibatasi semua. Nah, kemudian sekolah asisten apoteker itu jalan gitu ya, jalan dan bisa menghasilkan sekolah lulusan pribumi sebagai asisten apoteker. Dan itulah tonggak ya, tonggak kefarmasian di Indonesia seperti awal-awal ya. Nah, kemudian di tahun pada saat penjajahan pula itu banyak aturan-aturan, ada beberapa aturan yang dibuat ya, misalnya undang-undang obat bius ya, kemudian undang-undang ordonasi lobis ya terkait dengan pekerjaan, kemudian ordonasi pemeriksaan bahan-bahan farmasi ya, ini menjadi cikal bakal Badan Pengawas Obat dan Makanan ya, BPOM ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Minuman ya. Nah, kemudian lanjut dari itu ya sampai ketika menjelang kemerdekaan gitu ya, ketika penjajah masuk Jepang gitu ya, Jepang masuk mendekati Indonesia, itu banyak apoteker kabur gitu ya. Tidak ada apoteker, banyak apoteker meninggalkan di Hindia Belanda pada waktu itu, di Jawa terutama dan Sumatera, itu kabur, lari ke Australia, lari ke negara lain karena takut dengan invasi Jepang gitu ya. Nah, setelah Jepang berhasil menguasai ya, mengusir, Jepang juga ternyata tidak tinggal diam ya, juga mendirikan sekolah farmasi ya, ujung-ujungnya untuk melanjutkan tadi itu ya. Itu di zaman ini ya, di zaman penjajahan ya sampai awal kemerdekaan. Nah, ketika merdeka ya banyak loncatan juga ya, ini sudah bagus ya, mungkin saya ulang lagi ya, itu terkait dengan periode setelah perang kemerdekaan ya, sekitar tahun 1958 ya, ini pada zaman RIS ya, masih berbentuk RIS ya, Negara Indonesia Serikat ya, napisahnya ya, betul ya, RIS, Republik Indonesia Serikat, sorry. Jadi di sini, tapi kita tidak berbicara tentang RIS-nya ya, Republik Indonesia Serikatnya, tapi berbicara tentang apotekernya. Jadi di sini karena tadi berdampak tidak ada dari sekolah Jepang tadi itu,
Jepang diusir gitu ya, Indonesia merdeka, maka akhirnya sekolah farmasi kan tutup semua tuh, ikut perang kan, anunya apa namanya, ikut perang mahasiswanya. Jadi setelah itu dibukalah sekolah kembali, sekolah asisten apoteker ya, yang satunya di Jakarta dan satunya lagi di Jawa Tengah ya, di Jogja ya, nah, itu ya, itu jadi akhirnya dibukalah sekolah farmasi ya, itu sekolah ya. Jadi ada dua yang selalu di sejarah itu, saya ulang lagi, sejarah itu kalau saya tanya misalnya, coba ceritakan sejarah perkembangan farmasi di periode perang kemerdekaan sampai tahun 1958 misalnya, atau 1965 misalnya ya. Berarti ceritakan di situ ada dua sisi diceritakan ya, diceritakan adalah sisi pekerjaannya, yang kedua sisi pendidikannya. Ya pada zaman itu ya. Kira-kira bisa ya? Itu sepintas ya. Saya kalau semuanya saya bahas ini tidak selesai nih ya, tidak selesai ya, ini. Itu gambarannya ya. Jadi kita bercerita tentang dari aspek pekerjaannya, kemudian aspek pendidikannya dalam satu topik yang sama, dalam satu pertanyaan yang sama ya. Mungkin pertanyaannya tentang ceritakan sejarah perkembangan farmasi pada zaman Orde Baru misalnya ya, pada zaman reformasi hingga saat ini misalnya ya, itu ceritakan saja sepintas, tapi yang diceritakan itu disingkat dalam bentuk hanya bercerita loncatan-loncatan perubahan kefarmasian saja ya, atau kebijakan, atau terkait dengan pendidikan, atau terkait dengan pekerjaan gitu, itu saya diceritakan, jangan, enggak usah panjang, karena kalau enggak itu berhalaman-halaman punya itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu ya, paham ya? Kira-kira bisa materinya, intisarinya bisa diambil dari slide saya, bisa juga dari buku saya yang kalau ada yang ini ya, yang beli misalnya ambil, kemudian bisa juga dari sumber lain. Ya, silakan dibuat dalam bentuk esainya, dalam bentuk ringkas-ringkasnya, berharap bisa menjawab loncatan-loncatan dari masa ke masa itu ya, sejarah kefarmasi Indonesia. Ya, nah itu bisa ini. Ada pertanyaan, saya tidak lanjutkan ya, itu lanjutkan nanti belajar sendiri lagi. Itu hanya sedikit review tentang harapannya bisa ditulis di esai yang ya untung-untungan ya, harapannya juga bisa selaras dengan soal yang kita buat, yang saya buat. Nah, tentu saya tidak akan sampaikan apa soalnya ya, nah, tapi ada kisi-kisi gambaran gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya silakan kalau ada. Terima kasih Pak. Ya. Saya ingin bertanya mengenai buku yang Bapak produksi. Untuk mekanisme pembeliannya bagaimana ya Pak? Itu bisa online tuh. Bisa online. Kalau di saya ada bukunya tinggal sedikit sih, tinggal 8 yang bisa itu, tinggal 8 example kayak ini berapa? Tinggal 8 ya adik saya. Kalaupun ada itu bisa pesan, itu bisa ya, tapi cuma 8. Ada sisa. Tapi kalau mau cari di ini di online, di pesan online, banyak di banyak di banyak juga anunya kayak bajakannya ya di Shopee gitu. Coba buka Shopee ya, ada di situ. Nah, tapi bukan saya jual, itu orang lain. Atau resminya paling bagus itu di penerbitnya. Karena kalau dibeli di penerbit, saya juga dapat royalti. Kalau yang Shopee itu belum tentu ya, kalau yang ini bajakannya. Tapi ya saya tidak mempermasalahkan itu di mana menurut kalian bisa terjangkau, dan ini kalau mau lebih lengkap ya, bukunya lebih lengkap. Di saya ini hanya sisa 8 ya. Sisa 8 eksemplar kalau ada yang mau. Kalau saya masih murah karena masih harga lama ya. Kalau yang sekarang harga hari ini, sebentar ya, cek.
Ada yang buka websitenya? Ini kelihatan ya? Ini buka di publishstore.com ya. Baru ini kita ini harganya ini 85.000 karena itu sudah tahun lalu. Ini bisa lewat sini ya, kalau mau beli. Kalau di ini sebenarnya banyak, cuma itu banyak apa namanya, banyak kan bentar. Oh, hampir sama sih, 114 hampir sama ya. Nah, di Sleman, ada di Surabaya, ada di Sleman yang paling banyak. Oh, ini ada 106 nih, ada yang masih murah nih, 106. Ya bisa dilihat ya, di ininya bisa di Shopee banyak tuh bukunya. Tapi itu bukan saya jual ya, itu orang lain gitu. Nah, ini. Saya kira itu ya, kalau mau ada yang tertarik. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan bertanya. Kalau tidak ada cukup ya. Kalau tidak lagi, saya kira untuk persiapan ujian sudah ya, aman ya, tidak ada yang bertanya ya. Persiapan tugasnya tidak ada ya. Ada lagi, sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Baik, saya kira kalau itu ya, mudah-mudahan yang lain yang diam paham juga ya. Nah, ini saya tutup ya pertemuan hari ini, dan ini terakhir, dan ini bukan bagian dari kehadiran ya. Saya tidak ini. Yang tidak hadir mungkin tinggal disampaikan saja terkait tugasnya, itu individu, dan itu tadi siapa tahu ada yang mau jadi tertarik beli buku ya, silakan cari online. Semuanya bisa juga kita kolektif ya. Saya sampaikan penerbit itu diskonnya besar biasanya. Makanya kayak dulu ini kan sisa ini angkatan nggak tahu sebelumnya tuh 2 tahun sebelumnya ya. Itu saya pesankan gitu ya. Jadi murah jadinya. Nah, kalau kemarin itu masih harga 85 ya, waktu itu masih harganya sudah 100-an ya, 106. Waktu itu kita dikasih diskon gitu ya. Tapi kalau beli satu-satu ya itu tadi sudah termasuk apa namanya, ongkir gitu ya, ada ongkir juga. Nah, mungkin ini apa? Mungkin harga 114 itu masih sudah include ongkir. Kalau kita beli sendiri belum ya, belum masuk ongkir. Ongkir itu rata-rata kalau Jogja itu 30 sampai 40.000 kalau nggak salah. Baik, itu saja ya. Saya tutup. Terima kasih banyak atas ininya ya, atas kehadirannya, karena ini kelas tambahan ya maksudnya ya, bukan wajib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.